Iwan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia. dan merupakan bagian dari materi sejarah Indonesia. Pembahasan ini meliputi Pengertian, ciri-ciri, latar belakang, struktur kekuasaan, cara kerja, serta kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin. Disertai contoh negara yang menerapkannya. Enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 9 orang. Terdiri dari Saya Hediani, Saya Nicole Fiana, saya Zara Olivia Putri, saya Dede Diati, saya Sani Aurora, saya Lestari Febriati, saya Ardono Widianto, Saya Ren Setiawan. saya Farhan Agus Welas. Selamat menyaksikan video ini. 1959, Indonesia memasuki era baru. Sebuah dekret akan mengubah peta kekuasaan negara selamanya. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kekuasaan legislatif dan eksekutif bersatu di tangan Presiden Soekarno, memulai era demokrasi terpimpin. Di baliknya, sebuah konsep revolusioner. Nasakom, perpaduan nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai dasar negara. Sebagai simbol arah dan kebanggaan, proyek mercusuar dibangun. Menara cahaya di tengah badai politik dan sosial. Sebuah era kontroversial yang membentuk Indonesia. Sebuah babak sejarah yang tak terlupakan. Brothers and sisters, our struggle is not yet finished. We must continue to build a strong, independent. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1955 karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa era demokrasi raba-raba telah ditutup. Namun pada kenyataannya hal itu hanya sebuah angan dan harapan Presiden Soekarno semata. Demokrasi terpimpin adalah salah satu sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia semenjak dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam sistem ini, kekuasaan pemerintahan terpusat pada Presiden Soekarno. Presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tapi juga berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah politik dan pemerintahan. Pelaksanaan demokrasi terpimpin didasarkan pada anggapan bahwa demokrasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat yang mampu menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, peranan lembaga perwakilan rakyat dan partai politik menjadi terbatas. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan negara berpusat pada Presiden. Presiden berperan sangat dominan. DPR dan MPRI melemah. Fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Keputusan dipimpin oleh Presiden. Musyawarah tidak berlaku berdasarkan suara terbanyak. Militer berperan penting dalam politik. Golongan fungsional terlibat dalam pemerintah. Struktur
kekuasaan dalam demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, struktur kekuasaan negara menunjukkan adanya pemusatan dan kekuasaan di tangan presiden. Presiden memegang kendali atas lembaga legislatif MPRS dan DPR GR, lembaga eksekutif dan lembaga lainnya seperti DNA. Lembaga-lembaga negara tidak sepenuhnya berfungsi sebagai pengimbangan kekuatan presiden. Kekuatan presiden semakin kuat karena didukung oleh unsur militer dan kekuatan politik tertentu. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya prinsip pembagian kekuasaan secara seimbang sebagaimana dalam sistem demokrasi modern. Cara kerja demokrasi terpimpin. Cara kerja demokrasi terpimpin ditandai dengan dominasi peran presiden dalam pengambilan keputusan politik pemerintahan. Presiden menjadi penentu kebijakan utama negara. Sedangkan lembaga perwakilan rakyat bersifat menyetujui keputusan yang telah ditetapkan. Musyawarah dapat digunakan sebagai prinsip demokrasi. Namun, arah dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh pimpinan. Peran partai politik dibatasi, sedangkan peran militer dan golongan fungsional semakin menonjol dalam kehidupan politik nasional. Beberapa kelebihan demokrasi terpimpin, antara lain, pemerintahan dapat berjalan lebih stabil, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, konflik antar politik dapat ditekan, pemerintah memiliki kekuatan untuk menjaga persatuan dan keamanan negara. Kelebihan tersebut dianggap penting pada saat Indonesia memiliki berbagai tantangan politik dan keamanan. Demokrasi terpimpin. Di samping kelebihannya, demokrasi terpimpin juga memiliki sejumlah kekurangan, antara lain kekuasaan presiden terlalu besar. Lembaga negara tidak menjalankan pengawasan secara optimal. Peran masyarakat dalam kehidupan politik menjadi terbatas, berpotensi menimbulkan praktik pemerintahan yang otoriter. Kondisi ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak karena dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi. Contoh negara yang menerapkan demokrasi terpimpin. Negara yang menerapkan demokrasi terpimpin adalah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Sistem ini berakhir setelah terjadinya perubahan politik nasional di pertengahan tahun 1960-an. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut yaitu: pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. PKI berusaha mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menerapkan pada Presiden Soekarno secara sistematis.
PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya, karena lewat Nasakom inilah PKI mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Pembebasan Irian Barat. Perjuangan ini dilakukan karena Belanda tidak menepati janji hasil KMB 1949. Untuk menyerahkan Irian Barat, Indonesia menempuh 3 jalur utama. Jalur diplomasi atau melalui perundingan bilateral, sidang PBB, hingga menggalang dukungan internasional di Konferensi Asia Afrika. Semuanya mengalami kegagalan. Kedua, konfrontasi ekonomi dan politik. Pembatalan hubungan diplomatik 1960 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Yang ketiga, ada konfrontasi militer Trikora atau Presiden Soekarno mencetuskan Trikomando Rakyat atau Trikora pada 1961. Dibentuk Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto. Peristiwa penting di fase ini adalah pertempuran Laut Aru yang menggugurkan Komodor Yos Sudarso. Akhir konfliknya, melalui persetujuan New York 1962, Irian Barat diserahkan ke UNTA. PBB lalu dikembalikan ke pangkuan RI pada 1 Mei 1963. Status ini diperkuat dengan hasil PPRA 1969. Konfrontasi terhadap Malaysia. Konflik ini dipicu oleh rencana pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris dan Malaya. Alasan penolakannya yaitu Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris atau nekolim yang dapat mengancam revolusi Indonesia. Upaya diplomasinya sempat dilakukan konferensi Mapilindu, namun gagal karena Malaysia diproklamasikan sebelum hasil penyelidikan PBB selesai sepenuhnya. Dwi Kora, Soekarno menyerukan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada 1964 untuk membantu perjuangan revolusioner di Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak keluar dari PBB. Sebagai bentuk protes keras karena Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia secara resmi keluar dari PBB pada Januari 1965. Akhir 1959 hingga 1965, Indonesia dilanda gelombang krisis yang mengancam fondasi negara. Inilah kisah akhir dari era demokrasi terpimpin. Krisis memuncak dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Sebuah peristiwa dramatis yang melunturkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soekarno. Ekonomi negara sekarat, hyperinflasi merajalela, dan penderitaan rakyat mencapai puncaknya. Stabilitas politik seakan nyaris hancur di tengah situasi yang memanas. Tuntutan reformasi dari mahasiswa dan masyarakat menjadi semakin keras, menuntut perubahan titik balik. Sejarah pun tiba, surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang secara resmi memindahkan kekuasaan kepada Letjen Soeharto. Era demokrasi terpimpin berakhir dan sebuah era baru dimulai. Orde Baru, sebuah babak sejarah yang meninggalkan banyak pertanyaan untuk masa kini.